Sama saja juga. Hah? Sama juga. Enggak, dia cuma 3 aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustadz? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz Alhamdulillah apa ya. kabar? Alhamdulillah khair. Ini sambil Masya Allah. menunggu, ini cuman 2 orang ini. Ya, murid kesayangan Ustaz. Murid kesayangan ya, Masya Allah. Siapa ini nggak ada namanya? Macam mana nih? Dava yang Aku ada. Ustaz. Satu lagi? Siapa ini? Buatlah namanya. Antum nih nggak. Nggak bisa Ustaz. Dari mana Dari pula nggak bisa? pengaturan zoomnya nggak bisa. Bisa. Ayo Ustaz tebak Ustaz siapa Bisa, Ustaz? bisa. Nah, Jordania, Masya Allah. Ayo, yang lain. Ini yang no name ini nanti antum nggak terhitung hadir nanti, ya. Iya, ini udah masuk kok keluar lagi, maksudnya apa ini? Ngetes mungkin, Ustaz. Tes ya. Ya sambil kita tunggu ya, Dava. Anak-anak murid kesayangan. Oke, Ustaz, siap. Coba antum ingatkan lagi. Ini biasanya kawan-kawan antum ini nanti 10 menit mau habis dia baru muncul. Biar abah pelajaran ketiga bolos. Ya ini siapa ini? Si Fahim atau siapa ini yang satu lagi nih, Dava? Coba apakanlah kameranya buka. Ya. Kurang tahu Anda, Ustaz, siapa. Nggak tahu Anda siapa itu. Mana mungkin Yang titik. Hah? Ayo. Ya Akmal, Masya Allah, Akmal sudah hadir. Hafiz. Satu lagi siapa ini? Baiklah anak Ustadz, ini kemarin kita masuk di pemasaran ya kemarin ya? Ya, halo Ustaz. Ngolahan ya. Fahim ini ya? Rabi'ah Ustaz. Rabi'ah. Iya, Oke, yang coba ganteng. dibuka kameranya anak Ustadz. Masya Allah, ada Bang Rabi'ah. Oh Rabi'ah. Oh antum nggak bisa Iya. masuk kalau pakai nama antum ya, Rabi'ah? Iya, Udah nggak di, bisa Ustaz. udah di blok antum ya? Bukan gitu. Nggak bisa Ustaz, tapi malas sana nge-sign in-nya lagi, ribet Oh Ustaz. gitu ya. Itu kan harusnya bisa juga diubah nama kan, Rabi'ah? Bisa, cuman dari pengaturan yang udah dibuat sama sistem yang udah dibuat adminnya nggak bisa Ustaz. Harusnya sih bisa dia rename gitu aja Ustaz. Iya kan? Nggak bisa. Oke. Baiklah anak Ustadz, ini kemarin Ustadz ada mendapatkan sebuah masukan nih dari teman antum melalui WA, ya kan? Jadi Apalah tuh? mengenai pembelajaran ini ada yang ditanyakan bagaimana caranya teknik Ana sedang di marketing, kamar mandi. Hah? Itu Satsu JP. Teknik marketing melalui online gitu, ya kan? Masya Allah, ini sudah hadir si Usama. Apa kabar Usama? Ustaz. Ya, Sehat, Ustaz. ya. Antum masih subuh di sana ya, sama ya? Baru subuh, Ustaz. Baru subuh ya, Udah saat subuh sini, Ustaz. ada ya. Ya, ini ada satu masukan dari teman antum ingin menanyakan, ingin mendiskusikan bagaimana caranya kita ya pemasaran melalui media online ya. Jadi kan memang sekarang ini ya
pasar-pasar online ini lagi ini ya, lagi memang zamannya kalau Ustadz lihat ya, zamannya seperti itu nih ya. Bahkan orang yang nggak punya toko pun ya, yang nggak punya toko pun bisa berjualan ya, bisa juga eh, memiliki ya dagangan yang lengkap ya, padahal dia tidak memiliki toko ya. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan oleh teman antum. Kemarin ada yang menanyakan kepada Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya kita menggunakan media online sebagai marketingnya, pemasarannya. Kira-kira anak-anak Ustadz ada yang bisa memberikan masukan? Akmal, kira-kira Mal? Ya kita memang ini nanti masuk kita ke pasar global ini anak Ustadz ya. Jadi kita memang nanti akan menyinggung juga nih. Ya. Bahkan sekarang ini ya, kita aja orang Indonesia ini sekarang sudah sangat mudah sekali membeli barang-barang yang ada di luar negeri, bahkan yang tidak dijual di Indonesia. Ya, kita sudah mudah nih, ya. Misalnya si Yunus mau membeli ayam dari Inggris misalnya. Nah, ya kan? Udah bisa. Ya. Karena kita bisa melalui media online. Oke, kira-kira Akmal? Masukan mengenai apa Ustadz? Mengenai bagaimana cara pemasaran melalui media sosial atau melalui internet, ya. Boleh bantu jawab Ustadz? Boleh, silakan. Ini siapa nih? Fahim. Antum? Fahim Ustadz. Iya, antum kenapa nggak buka-buka kamera Him? Ustadz dalam. Karena biasa saya kerja gini Ustadz. Kerja apa antum? Nah, kadang kayak nyuci piring gitu Ustadz. Alah lah. Yang bener aja lah Him. Oke Ustadz. Jawabannya Ustadz mungkin apa namanya Ustadz? Melalui apa namanya komunikasi visual Ustadz. Komunikasi visual seperti apa contohnya? Ya, seperti contoh kayak desain grafis gitu Ustadz, atau video-video gitu yang bisa memikat penonton dalam pandangan pertama gitu. Masya Allah, mengikat penonton pada pandangan pertama. Berarti antum membuat sebuah video ya, kayak model-model YouTuber Ya, itu ya? ya, Gitu ya? bisa video, bisa desain gitu Ustadz. Iya, bisa desain Atau ya. biasanya zaman sekarang itu kan Ustadz, kayak yang media-media TikTok itu digunakan sebagai media promosi gitu. Oh, Ustadz. TikTok juga ya? Ya, Bisa dibuat untuk jualan juga ya, Pak? Ya, untuk advertising sering digunakan Oh, seperti bisa itu. ya. Antum pakai itu Wallahu juga a'lam. kira-kira? Iya. Ada akun TikTok antum? Enggak Ustadz, Oh, cuman enggak ya. sering lihat aja Ustadz. Cuman menikmati lah ya. Enggak, Oh, enggak. cuman tahu aja Ustadz. Oh, cuman tahu ya. gitu. Iya, iya. Astagfirullah. Ustadz baru tahu kalau misalnya TikTok ini bisa dijadikan media promosi juga ya, misalnya ya. Ada saya di endorse. Oh gitu. Ini Enggak, Bang Yunus enggak, ini. enggak dari endorse juga, Sat. Bisa juga masang kontraknya langsung ke TikTok, Sat. Oh gitu. Kayak mana tuh Iya. prosedurnya kira-kira? Ya, Secara dari ini Zat. kita punya akun gitu. Gini lah, Zat. Nah, kan. Antum Enggak, Gitu. harus punya menunjukkan akun, Sat. apa itu Yunus? Oke, silakan Fahim dulu nih. Fahim, nanti habis ini Contohnya, habis ini Bang contohnya. Yunus Ustadz tanya nih. Ya, silakan lanjutkan Him. Keluar. Ya mungkin demikian lah Ustadz. Gitu ya. Berarti kalau menurut ya, Fahim maksudnya nih kan intinya kan Ustadz, semua media sosial Ustadz yang ada seperti YouTube bisa jadikan konten Iya, iya. advertising Ustadz. Iya, tapi antum yang kalau paling Google gitu. Iya. Jadi Ustadz tanya kira-kira antum yang paling condong kemana nih? Yang paling kira-kira lebih banyak? Kalau seandainya melakukannya gitu Ustadz. Heeh. Ah, Oke, yang mana antum? mungkin Instagram lah Ustadz ya. Hah? Instagram karena Instagram. Instagram. Juga. Instagram, dan kalau mau lebih bagus lagi biasa jaringan Ustadz, kayak WhatsApp gitu. WhatsApp itu kan lebih personal jaringannya gitu Ustadz. Jadi kalau macamnya bisa kalau seandainya satu HP itu bisa menyimpan 1000 kontak gitu Ustadz, Mm-mm. kan luar biasa kali Ustadz. Oh, Gitu ya. berarti Kurang antum seperti lebih itu. condong ke Instagram dan WhatsApp gitu ya? Ya WhatsApp ya, tapi alangkah baiknya Ustadz, semua sumber daya digunakan gitu, Oke. dimaksimalkan.
Ya, Ya, oke. Terima kasih Fahim. oke Ustadz, Ya, sama-sama. mudah-mudahan yang dikatakan Fahim ini bisa menjadi ini referensi kita ya, dan kita coba nanti ya. Oke, ada lagi yang lain kira-kira Bang Rabiah nih, Ustadz lihat nih dia udah nggak sabar ini. Ya, silakan Bang Nggak Rabiah. ada Ustaz, Nah, nggak ada Ustaz. kira-kira apa nih masukan antum nih? Kira-kira kira-kira Me- apa nih Ustaz? Pemasaran melalui media sosial ini apa yang kira-kira bisa antum berikan masukan? Nah, ya udah Ustaz, kalau untuk zaman sekarang yang mana digital 4.0 ini Ustaz, memang udah harus mau nggak mau harus benar-benar terjun lah Ustaz Terjun. ke apa namanya? ke ke peradaban sekarang Ustaz. Oh, peradabannya ya. Karena kalau misalnya tetap menggunakan media offline buat berdagang gitu kan Zat, Ya. itu bakal jauh kalah gitu sama orang-orang yang udah memang menggunakan teknologi sekarang untuk berdagang Ustaz. Oh gitu ya. Ya, Menurut terlebih lagi bahkan ada Ustaz Mm-mm. yang dia tuh sama sekali nggak punya toko, sama Iya. sekali nggak punya barang, dia bisa jualan Ustaz. Kayak Oh gitu mungkin ya. Ustaz pernah dengar istilahnya dropshipper. Oh, dropship ya. Ya, dropship. Itu sama Yo. sekali nggak punya toko, sama sekali nggak punya Jadi barang, dia cuman nggak. berdasarkan skill sama cara ngomong doang lah, Ustaz. Oh, jadi dia Cara mau bisnisnya. cuman modal ini aja ya. Gambar-gambar saja ya Rabiah ya. Enggak, Ustaz. Dia lebih modalnya ke relasi sih, Ustaz. Dia nanti Relasi. lebih nyari yang mana suppliernya itu yang bisa kerja Mm-mm. sama-sama dia. Mm-mm. Nah, mungkin dari situ, Ustaz. Ya, jadi sekarang nggak punya toko pun kita bisa jualan ya Rabiah ya. Nggak punya barang, Ustaz. Oh, nggak Nggak punya punya barang barang lagi juga ya, punya. nggak punya barang Nggak ya, punya barang. nggak punya barang. Tapi kita harus ini dulu ya. Maksudnya gimana tuh? Misalnya si Hafiz punya barang nih, ya kan? Rabiah mau Misal jual, gini, Ustaz. silakan. Misal gini, ada satu perusahaan yang memang barangnya ini bagus lah, cuman barangnya bagus, cuman susah gitu untuk diperjualbelikan. Jadi kita kayak buat kontrak ke dia ataupun nggak buat kontrak bisa langsung bicara secara langsung gitu Ustaz Mm-mm. untuk punya perjanjian. Hmm. Aku bakal bantuin jualanmu. Hmm. Jadi ya udah tinggal ngambil barang aja tanpa harus ngeluarin modal Ustaz. Oh gitu ya. Bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari online Ustaz, dari online tuh biasa kalau misalnya dari marketplace gitu, dari Tokopedia itu memang udah ada disediakan untuk dropshipper. Jadi Oh gitu. kita cuman sekedar ngurus-ngurus barangnya yang mau dibeli apa. Ya gitu-gitu Ustaz. Soal pengiriman itu udah dari suppliernya gitu Ustaz yang ngurus Ustaz. Kita calonya lah itu istilahnya ya, gitu Kak. Nah ya calonnya. Oh calonya yang Soal beli. harga ya sama kita lah Ustaz yang nentuin. Oh kita yang nentukan. Walaupun barang Kita bukan sama nentuin. kita, tapi kita yang nentukan itu. Walaupun barang bukan sama kita. Oh gitu ya. Kira-kira anak-anak Ustadz pernah nggak menanyakan sistem perdagangan seperti ini? Kira-kira melanggar syariat apa enggak kira-kira? Wah, wallahu a'lam, Ustaz. Wallahu alam ya. Ah, Ustadz, itu nanti insya ada Allah nanti. tambahan tadi Ustadz. Ya silakan Bang Fahim. Ini Ustadz, baru teringat Ustadz. Ah, Jadi biasanya gini Ustadz, sesuai pengalaman Ustadz ya. iya. Zaman sekarang nih Ustadz, kita kan sehubungan udah masa-masa pandemik, Iya. terus biasanya webinar Zoom ini semakin dikencarkan gitu kan Apa tuh Ustadz. istilahnya tadi Fahim? Webinar Zoom gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi biasanya sistem bisnis sekarang itu Ustadz, ada yang mereka itu biasanya apa namanya kayak sponsor gitu Ustadz. Endorse-nya gitu Jadi enggak ya? kayak macam ada, ya enggak Ustadz, kayak macamnya ada sebuah kayak webinar gitu kan. Mm-mm. Ini disponsori oleh ini gitu. Nah, itu biasanya ya yang jualannya itu mereka numpang gitu Ustadz. Numpang mereka entah bayar sekian berapa gitu sama yang buat webinarnya, kemudian Oh gitu. sana gitu kan kalau partisipannya banyak, mereka kan setidaknya kan kans untuk bisa melihat produk mereka tuh kan semakin besar. Oh gitu ya. Jadi Khususnya ini banyak di bidang jasa gitu daripada di bidang barang Ustadz, ya. Kayak macamnya webinar tentang apa namanya kayak ini coding gitu saat pembuatan programming gitu. Nah nanti ada beberapa sponsor gitu mereka datang gitu sekalian nawarkan program apa yang mereka buat gitu. Nah itu kayak setahuan kayak gitu Sat, ya. Gitu ya. Biasanya juga ada sistem sponsor gitu Sat. Ya kurang lebih gitu Sat. Atau mungkin gini ya, kalau Ustadz nggak salah, misalnya si Fahim nih punya
followers yang banyak nih di Instagram nih gitu ya kan? Ustadz, Ya, ya. Ustadz iklankan bubur Ustadz sama Fahim misalnya gitu ya kan? Fahim masukkan Ya. bubur Ustadz di postingkan misalnya gitu, gitu kira-kira Him. Ya. Endorse Ya, Ustadz. iya. Ya, Oh itu endorse tuh kan kalau kayak gitu masuk ke ya? endorse ya. Ha. Oh itu sistemnya ya? Tahu Oh, Fahim Ustadz, Awan zaman tak sekarang telat. ada yang lebih canggih lagi Ustadz. gimana itu? Kalau macam saya sembilan, namanya itu print on demand. Print on demand. Print on demand itu seperti apa tuh Fahim? Ya, print on demand tuh jadi sistem usahanya itu Ustadz, ini bergantung sama apa namanya desain kreatif. Desain Contohnya gini, kreatif Ustadz. ya. Kalau macam zaman sekarang Ustadz, orang kan semakin banyak yang kayak beli clothing gitu. Clothing kan udah semakin menjadi lifestyle gitu kan Ustadz. Nah, jadi biasanya ada beberapa situs, tapi di Amerika udah ada, kayak dari Amazon, mereka Ya. sediakan namanya merch gitu, Ustadz. Jadi sistemnya itu, Ustadz, mereka cuma menyediakan gambar baju aja kosong, kemudian gambar baju ini didesain sedemikian rupa agar kita bisa naruh logo kita di sana gitu, Ustadz. Gitu ya. Ah, Kayak baju jadi, bola gitu, contohnya gitu ya? Enggak, ya baju-baju kayak apa aja yang bisa didesain gitu, Ustadz. Ada Nah, logo kita taruh gitu ya? desainnya, Oh. kita jual gitu kan, Ustadz. Kita jual ya, kita dibeli ketika kita nggak bayar sama mereka gitu, tapi mungkin dapat komisi, mereka dapat komisi ketika barang kita terjual gitu, Ustadz. Nah, itu kan benar-benar sama sekali kita nggak ada barang, kalau model baju udah sama mereka gitu, palingan model desainnya aja sama kita gitu, Ustadz. Oh, Itu gitu ya. benar-benar nggak ada barang sama sekali, Ustadz. Dan itu benar-benar borderless gitu, kita mau di mana aja asal kita punya desainnya bisa dikirim ke situs servernya gitu kan, Ustadz. Itu kan terjadi transaksi gitu. Oh gitu ya. Ya, wallahu alam, Ustadz, gimana lagi, Ustadz. Oh itu yang lagi tren tuh ya Fahim ya? Di Amerika gitu, Ustadz ya. Di Amerika ya. Ya, Itu desainer dari negara-negara lain juga boleh juga ya kirim ya? iya, Ustadz. Boleh ya? Karena kan gini, Ustadz, ke Amerika nih kan bayarannya kan dolar gitu, Ustadz. Satu dolar kan ya. 15.000. Kalau macam negara-negara yang kayak yang negara-negara ketiga kayak Indonesia gitu, negara-negara yang bayarannya murah, biasanya ya freelancernya gitu, pekerja lepasnya mainnya ke sana gitu, Ustadz. Bayarannya lebih tinggi gitu, Ustadz. Ya. Bahkan kalau mereka patok $1, saingan mereka sama $5 yang orang Amerika gitu. $1 sama orang Amerika mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Biasanya demikian, Ustadz ya, yang pengen tahu. Wallahu alam. Oke ya, jadi ternyata nih anak-anak Ustadz ini lebih lihai lagi nih dalam dunia maya ya, di dunia internet ini pemarketingnya. Contohnya Fahim nih lebih ini ya, lebih banyak tahu nih. Rabiah. Oke, kira-kira ada lagi yang lain nih sebelum Ustadz ingin sampaikan? Ya, oh ya, Bang Yunus tertinggal. Afwan Bang Yunus. Silakan Bang Yunus. Tadi gimana Bang Yunus? Kan langsung hilang Bang Yunus kan? Yunus. Oke, Dimas ada nih Dimas. Zuhri, ini yang di kamar mandi kok nggak balik-balik, ini maksudnya apa ini? Ada Zat. Hah? UJP. Masih di kamar mandi dia, Sat. Masih Tadi kamar mandi. udah izin sama Anas, Sat. Iya. Iya. Agak lama ya. Dimas, mana Dimas? Baru pulang dari Aceh dia, Sat. Iya. Kok nggak ada tandanya ini? Pulang dari Aceh. Tandanya cuman, Sat? Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Ya, kebetulan ini ke masalah sekarang nih memang dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, masa-masa pandemi nih ya, perdagangan itu semakin semarak ya, bukan hanya saja di dunia online tetapi yang offline juga ya. Antum bisa lihat ya, banyaknya sekarang kita melihat pedagang-pedagang dadakan ya. Hal ini juga menandakan ya anak-anak Ustadz bahwa perekonomian itu sedang sulit ya, perekonomian sedang sulit. Jadi orang itu semuanya berusaha berdagang. Tetapi anak-anak Ustadz perhatikan ya, banyak cara yang bisa kita lakukan ya dalam berdagang ini ya, seperti dengan menggunakan media online ataupun offline ya. Masing-masing tentunya ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Hanya saja ya, yang perlu kita perhatikan ya, apapun cara. Sekarang banyak cara ya, banyak cara, tetapi anak-anak Ustadz perlu kita kaji kembali ya, kira-kira cara yang kita gunakan ini ya sesuai enggak dengan syariah atau melanggar. Nah, itu yang paling penting. Karena
apapun caranya, kalau memang rezeki itu adalah milik kita, itu gak akan pergi ke tempat orang lain, ya, gak akan pergi ke tempat orang lain. Jadi mengenai banyaknya sistem-sistem, ya, seperti tadi namanya dropship ataupun yang dikatakan Fahim tadi, ya, ini sebaiknya sebelum kita melangkah ke sana, ya, memang metode-metode ini banyak, ya. Ada juga sistemnya juga kita namanya waralaba, ataupun kita mengkontrak orang lain untuk sebagai penjualnya, ya. Itu harus kita perhatikan, ya, kira-kira kehalalannya seperti apa, ya. Karena banyak sekali yang seperti dikatakan Rabi'ah tadi, ya, ini dia nggak punya barang, bahkan Ustadz nggak punya barang. Bahkan sekarang kalau antum pernah lihat orang yang nggak punya toko, ya, tokonya itu bisa lebih lengkap barang-barangnya daripada yang ada di mall, ya kan? Lebih lengkap. Dia nggak punya sebenarnya. Dia cuma modal foto saja. Fotonya ini semua ini. Antum mau cari apa nih? Ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat itu sih nggak masalah. Tetapi kira-kira hal ini melanggar nggak dalam syariat kita? Ketika kita menjual sesuatu yang memang barangnya tidak ada sama kita, ya. Dan kita pun belum ada perjanjian sama yang penjualnya. Misalnya seperti itu, ya. Tapi seperti yang dikatakan si Fahim melalui media Instagram, WhatsApp, ya gitu, mungkin kita bisa mempromosikan dagangan kita sendiri, ya. Apalagi sekarang anak-anak sekarang ini banyak sekali akun-akun media sosialnya, ya. Kalau anak-anak sekolah pasti tentunya, ya, banyak temannya, ya, banyak temannya. Dan ketika dia ingin mempromosikan, memposting di statusnya, tentunya banyak yang bisa melihat hal seperti itu, ya. Tetapi kalau Ustadz sendiri pribadi, ya, Ustadz sangat menyenangi itu berjualan itu offline, ya, offline, ya. Walaupun kita juga mempromosikan secara online, tetapi kita tetap melayani offline, ya. Tetap ada tokonya, kita ada barang yang kita jual bersama kita, ya. Jadi orang ketika mau beli langsung kita juga sudah menyediakan, ya. Banyak sekarang, ya, modelnya seperti itu, ya. Takutnya kita nanti hal-hal seperti ini, ya, tidak sesuai, ya, atau malah melanggar. Oke, baik anak-anak Ustadz, kira-kira ada lagi yang ingin ini si mana si Hafiz, ya, Hafiz, kira-kira Hafiz, bagaimana menurut Bang Hafiz dari teman-teman yang tadi? Hari ini Masya Allah, ya, ada sekitar 17 orang nih yang sudah bergabung. Berarti berapa orang lagi yang nggak apa nih? Suli, ya, Suli belum ada, ya.